Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Babang Gibran Tampan. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Seperti biasa, kali ini Babang akan menceritakan sebuah alur film. Tapi sebelum lanjut, Babang ingatkan untuk kalian, menontonlah sambil kopsan. Ingat, kopsan, kopi santai. Apalagi ditemani sepiring gehu dan bala-bala. Pastinya mantap bukan? Dan jangan lupa support terus Babang dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Jika sudah, mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka, pasukan elit yang dikirim ke Syria untuk menyelamatkan Sandra dari pemberontak. Sandra tersebut merupakan anggota CIA yang ditugaskan untuk menjadi intel di Syria. Pasukan elit ini dipimpin oleh anggota CIA yang bernama Ritter bersama anggotanya John Kelly dan Karen Greer. Lalu pasukan diberi arahan oleh Ritter. Ia menunjukkan sebuah gedung tua tempat penyanderaan, dan pasukan pun bergegas untuk menuju gedung tersebut. Saat pasukan tiba di sebuah gedung yang diarahkan oleh Ritter, mereka lalu masuk secara senyap dan melumpuhkan para pemberontak yang menjaga Sandra. Saat Sandra ditemukan, John lalu memeriksa salah satu pemberontak hingga ia mengetahui bahwa pemberontak tersebut bukanlah pemberontak, melainkan mantan militer Rusia. Dan John pun bertanya kepada Ritter, namun Ritter memberikan jawaban yang tidak logis, sehingga memerintahkan pasukan untuk pergi dari tempat tersebut. Namun pada saat pasukan keluar dari tempat tersebut, mereka dikejutkan oleh musuh yang menembakkan misil ke arah John dan kawannya, sehingga membuat kawan John mati di tempat, dan kawan satunya jatuh ke ruangan bawah tanah. Lalu John mengonfirmasi kepada Ritter bahwa anggotanya ada yang mati di tempat dan kawan satunya jatuh ke ruangan bawah tanah. Namun Ritter memberikan jawaban bahwa target utama adalah Sandra yang harus diselamatkan, sehingga memerintahkan John untuk pergi ke tempat titik penjemputan helikopter. Scene film berpindah, di mana John sudah pensiun dari dunia militer dan ia memiliki istri yang sedang mengandung anak pertamanya. Lalu di sana ia berbincang dengan kawannya perihal pengalaman ia semasa menjadi anggota pasukan elit yang ditugaskan di Syria. Di sisi lain, kawan John yang ikut serta misi di Syria, ia sedang berkumpul dengan keluarganya. Namun di saat ia membuang sampah, ia ditabrak sebuah mobil hingga tewas di tempat. Dan di Georgia, kawan lainnya John diikuti sebuah mobil hingga ia menepi di sebuah bahu jalan, dan seketika ia diberondong senjata hingga tewas. Sedangkan John dengan istrinya kembali ke rumah untuk beristirahat. Namun John tidak bisa tertidur dan ia memilih bersandar di sebuah ruangan. Tak lama kemudian, beberapa orang bertopeng menyelinap masuk ke rumah John, dan seketika John mendengar langkah kaki dari lantai atas. Lalu John mengambil senjata dan ingin mengecek istrinya yang sedang tertidur. Ketika sekelompok bertopeng sudah di depan tempat tidur John, mereka lalu menembak targetnya, yang dimana target tersebut adalah istrinya John. Setelah menembak istrinya John, seorang bertopeng lainnya menembak temannya sendiri dan tak tahu apa penyebab dan tujuannya. Di saat bersamaan, John naik ke lantai atas dan satu persatu anggota bertopeng dihabisi John. Dan pada akhirnya John bertemu salah satu seorang bertopeng lainnya. Mereka pun saling tembak-menembak hingga John tertembak di bagian bahu dan perutnya, dan orang bertopeng tersebut tertembak di bagian kaki dan dadanya. Di saat orang bertopeng tersebut ingin menghabisi John, namun senjatanya kehabisan peluru dan ia pun memilih untuk kabur. Sedangkan John dengan luka yang parah, ia sempat menghampiri istrinya hingga John melihat istrinya yang mati tertembak.
dan ia pun melihat salah satu orang bertopeng yang dimana John tidak menembaknya, dan pada akhirnya John pingsan karena kehabisan darah dan segera dilarikan ke rumah sakit. Setelah kejadian tersebut diadakan rapat oleh petinggi CIA dan anggota SEAL, dan di sana Ritter mengatakan kemungkinan penyerangan terhadap John dan kawannya keterkaitan barang terlarang, senjata, dan informasi rahasia. Saat Karen mendengar apa yang dikatakan oleh Ritter, ia marah besar kepada Ritter. Ia tahu bahwa John dan kawannya bukanlah anak kriminal. Karen bahkan tidak takut mengungkapkan kecurigaannya kepada Ritter yang dari awal sepertinya menyembunyikan sesuatu. Keesokan harinya, Karen menjenguk John yang kini sudah siuman. John menyatakan bahwa orang yang menembak istri dan kawannya adalah orang yang profesional. John mengonfirmasikan kepada Karen bahwa masih ada satu orang dari mereka yang berhasil melarikan diri, dan John meminta Karen memberitahu siapa orang yang bertanggung jawab atas kematian istrinya. Namun Karen tidak bisa memberitahu informasi yang bersifat rahasia tersebut. Scene film berpindah di sebuah ruangan kerja Karen Greer. Ia ditemui Menteri Pertahanan yaitu Thomas Clay. Ia menanyakan mengenai John Kelly apakah bisa dipercaya atau tidak. Kemudian diadakanlah pertemuan antara Thomas Clay, Karen, dan Robert Ritter. Mereka membahas dalang dibalik aksi penyerangan John dan kawannya. Diketahui beberapa tersangka yang ditembak John Kelly, salah satunya adalah anak Nicole Selin yang merupakan anggota FSB, sehingga disimpulkan bahwa pasukan tersebut merupakan anggota FSB yang melakukan aksi balas dendam kepada John dan kawan-kawannya. Menurut Ritter, ini merupakan aksi personal dari anggota FSB terhadap mantan anggota pasukan elit dan bukan menyangkut keamanan negara Amerika dan Rusia, sehingga disarankan oleh CIA untuk tidak melanjutkan penyelidikan tersebut karena dari kedua belah pihak sama-sama jatuh korban. Dan Ritter mengatakan bahwa kasus ini harus segera ditutup karena akan memunculkan masalah baru dan memperkeruh hubungan antara Amerika dan Rusia. Scene film berganti di mana John dan Karen bertemu. Dan Karen memberitahukan kepada John bahwa CIA tidak mendukung investigasi mengenai kasus penyerangan mantan anggota pasukan elit, dan kasus pun ditutup. Dan akhirnya Karen memberikan 3 identitas penyerangan yang telah dibunuh John Kelly. Dari data tersebut, John bertanya kepada Karen di mana orang keempat yang masih hidup dan melarikan diri, dan Karen menjawab bahwa CIA tidak melacak orang keempat tersebut. Alhasil John sangat kesal dan mendesak Karen untuk memberikan informasi lainnya. Dari beberapa temuan di lapang, diduga para penyerang ini masuk di negara Amerika dengan melalui seseorang yang membuat paspor kepada keempat orang Rusia tersebut. Ia adalah diplomat Rusia yang bernama Andrew Peslip, yang merupakan kepala intel yang pernah menjabat sebagai anggota FSB. Dari keterangan tersebut, John lalu bersemangat untuk mencari orang keempat yang menyerang rumahnya. Setelah itu, John Kelly menyamar sebagai pemabuk untuk mendatangi tempat kerja Andrew Peslip, tetapi tempat tersebut dijaga ketat oleh para penjaga. Tak habis ide, John lalu mengikuti Andrew Peslip hingga di perjalanan, dan ia membuat skenario hingga ia terlepas dari pengawalan. Setelah itu ia menabrakkan mobilnya ke arah mobil Andrew. Lalu membakar mobil sambil menginterogasi siapa orang keempat yang membunuh istrinya dengan todongan pistol dan desakan John Kelly. Akhirnya Andrew Peslip memberikan nama Victor, dan setelah itu John membunuhnya. Kemudian John ditangkap dan dipenjara karena tindakan yang kriminal. Dari tindakan John Kelly tersebut, hubungan Amerika dan Rusia semakin memanas. Para pengamat politik berpendapat serta memprediksi akan terjadinya perang dingin antara Rusia dan Amerika. Berita ini akhirnya sampai kepada Thomas Clay. Dari sinilah Karen Greer diperintahkan untuk bertemu dengan John Kelly. Selama pertemuan, John memberikan informasi rahasia jika ia dikeluarkan dari penjara yang berisi para mafia Rusia. Singkat cerita, sebelum penjemputan dari penjara, John Kelly mendapatkan perlawanan dari para petugas penjara yang ingin membawanya pergi dari penjara tersebut, dan akhirnya John bertemu dengan petugas yang diutus oleh Menteri Pertahanan Thomas Clay. John bertemu dengan Menteri Pertahanan CIA untuk mengadakan rapat penting yang dihadiri Karen Greer dan Robert Ritter. Di sana John memberikan nama orang keempat yang menyerang rumahnya yang bernama Victor.
yang mana orang tersebut adalah mata-mata Rusia yang berkewarganegaraan Amerika Serikat. Ia merupakan target utama CIA yang belum tertangkap, dan mereka mendapatkan informasi dari intel yang ditugaskan di Rusia bahwa Victor berada di Rusia. Mengetahui pembunuh istrinya masih hidup, John mengajukan dirinya kepada Menteri Pertahanan untuk ikut serta menangkap orang tersebut, dan akhirnya Kelly pun menyetujui John untuk ikut serta misi penangkapan Victor. Namun setelah misi, John diharuskan kembali ke penjara sebagai penjahat. Beberapa hari kemudian dari Jerman, John dan pasukan lainnya bersiap-siap untuk pergi. Mereka menggunakan pesawat sipil dan bukan pesawat militer. Tujuannya untuk mengelabui. John merasa heran karena Ritter tidak ikut serta bersama pasukan lainnya. Ia memilih untuk menyusul dan menunggu di tempat lain. Kemudian mereka berangkat, dan Karen memperingatkan John agar tidak mengacaukan operasi. Karen tahu bahwa John Kelly bergabung karena masalah pribadi, bukan karena misi negara. Sampailah mereka ke wilayah Rusia dan bersiap-siap untuk terjun. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan pesawat tempur Rusia yang mencegat pesawat mereka. Sontak mereka membatalkan untuk terjun. Dalam kondisi yang terjebak, mereka memilih untuk mendaratkan pesawat, tapi pesawat mereka terus-menerus ditembaki pesawat tempur Rusia hingga menyebabkan sayap pesawat tersebut terbakar, dan akhirnya pesawat terjatuh di tengah lautan. Di saat tengah genting tersebut, John dan pasukan lainnya masih bisa menyelamatkan perlengkapan yang mereka bawa. Beruntung John, Karen, dan yang lainnya selamat, tapi sebagian timnya gugur. Mereka lalu melanjutkan perjalanan hingga ia menepi di sebuah tempat. Di sana John merasa curiga karena kemungkinan besar ada yang membocorkan misi tersebut. Dan orang pertama yang John curigai adalah Ritter, karena satu-satunya orang yang tidak ikut serta satu pesawat hanyalah Ritter. So now he's the only asshole. The only one that don't know. But either way, I'm gonna get some answers. Lalu John menemui Ritter. Kecurigaannya semakin bertambah besar setelah melihat uang satu koper yang dipegang Ritter. John lalu menginterogasi Ritter dan memaksa Ritter untuk memberikan penjelasan yang masuk akal. Lalu Ritter menjawab bahwa uang tersebut akan digunakan untuk menyogok orang Rusia untuk menunjukkan lokasi keberadaan Victor. Singkat cerita, mereka berhasil menemukan lokasi Victor. Dari jendela di sebelah apartemen, John sebenarnya bisa saja membunuh Victor untuk membalas dendam kematian istrinya. Tapi dia teringat akan ucapan Karen kalau operasi ini misi negara, bukan masalah pribadi. Lalu John batal untuk menghabisinya. Kemudian pada malam harinya, mereka mulai untuk menangkap Victor dan masuk ke dalam apartemen Victor. Sedangkan John yang berada paling depan, ia mengunci pintu apartemen agar Karen dan yang lainnya tidak bisa masuk. Dia berniat untuk menghadapi Victor sendirian. Tapi John terkejut karena Victor telah menggunakan rompi bom yang siap untuk diledakkan. Sebelum meledakkan diri, Victor mengaku bahwa dia adalah mantan CIA. Pada saat bersamaan, mereka ditembak oleh dua orang sniper jitu dari sisi kiri dan kanan. John dan timnya mulai kewalahan, dan anehnya yang ditembak bukan hanya tim dari Amerika, tapi juga polisi dari Rusia sendiri. Lalu John dan Karen mengetahui bahwa operasi ini adalah jebakan. John memilih untuk mengorbankan dirinya dan memerintah yang lain untuk menyelamatkan diri. Sementara John memancing dan mengalihkan perhatian polisi Rusia, John menghadapi polisi tersebut sendirian.
Meski berhasil melumpuhkan beberapa orang Rusia, John kewalahan karena kalah jumlah. Ia terkena tembakan dari tim lawan, lalu John melempar granat yang merupakan senjata terakhirnya. Lalu tim Rusia menganggap bahwa mereka berhasil membunuh semua tim SEAL dari Amerika tersebut. Di saat itulah John melakukan penyamaran dengan memakai seragam dari militer Rusia. Dia berhasil kabur menggunakan ambulan dan menuju markasnya. Sementara Karen dan yang lainnya sudah berhasil keluar dengan selamat dari tempat tersebut. John dan timnya kembali menggunakan perahu bot. Di sana Ritter memberitahu John bahwa ia akan melaporkan kepada pemerintah bahwa John telah gugur dalam operasi. Dengan begitu John bisa dengan bebas untuk mencari informasi siapa dalang di balik konspirasi politik ini. Lalu John tersadar bahwa Ritter bukanlah pelakunya, dan satu-satunya yang dicurigai John adalah Menteri Pertahanan, yaitu Thomas Clay, orang yang menyusun operasi tersebut. John pun menemui Clay di sebuah restoran. Setelah itu John mengajak Clay masuk ke dalam mobilnya. Lalu John mendesak Clay dengan ancaman akan menghabisi keluarganya satu persatu. Lalu Clay mengaku bahwa ialah dalang bocornya informasi intelijen tersebut. Clay ingin membuat perang dingin yang baru untuk meningkatkan ekonomi dan mempersatukan rakyat Amerika yang terpecah belah. Mendengar hal itu membuat John hilang kendali karena mengetahui pembunuh istrinya adalah atasannya sendiri. Lalu ia menabrakkan mobilnya di sebuah jembatan hingga terjatuh ke dalam sungai. Keduanya tenggelam ke dalam sungai dan John berhasil keluar dari mobil tersebut dengan bantuan Karen. Sementara Clay tewas dengan tangannya yang terikat. Beberapa hari kemudian diadakanlah pemakaman John Kelly. Kita semua tahu bahwa itu semua hanyalah pembodohan, karena sebenarnya John Kelly masih hidup. Lalu Ritter memberikan rekaman pengakuan Clay kepada pemerintah. Atas bantuan John mengungkap konspirasi besar tersebut, pemerintah memberikan izin identitas baru kepada John yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Ritter. Yeah, well, the CIA isn't exactly. Thank you. Came back to DC. About how it could happen again. Why is that? Oke guys, itulah dia alur cerita yang sudah Babang rangkum. Terima kasih sudah menonton, dan nantikan alur film seru yang akan Babang rangkum di video berikutnya. See you next video.